Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di seri kali ini kita membahas soal soal prediksi OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024 dan kita masih di materi kinematika gerak lurus. Jadi soal-soal yang akan kita bahas di prediksi kali ini itu disesuaikan dengan materi silabus dari OSN Fisika dengan tingkat kesukaran yang sama dengan tingkat kesukaran soal OSN Fisika tingkat kabupaten kota. Baik, kita mengerjakan soal yang pertama. Mobil A dan mobil B bergerak pada lintasan lurus seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi di sini ada dua buah mobil, mobil A dengan mobil B. Posisi awalnya itu terpisah 30 meter dan keduanya itu bergerak ke kanan. Nah, pada saat T sama dengan 0, jadi posisi awalnya pada saat T sama dengan 0 ini mobil A ada di belakang mobil B ya, dengan jarak 30 meter. Mobil A ini dipercepat dengan percepatan 0,6 meter per sekon pangkat 2. Jadi mobil yang A ini dipercepat, besar percepatannya itu 0,6 meter per sekon pangkat 2. Sedangkan mobil B ini diperlambat dengan besar perlambatan 0,46 meter per sekon pangkat 2. Jadi mobil B ini diperlambat dengan perlambatan 0,46 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan, tentukan kapan mobil A itu melewati mobil B. Jadi, jika ditanya kapan mobil A melewati mobil B, jadi yang pertama, kita tentukan dulu lokasi di mana A melewati B. Jadi kita misalkan A melewati B itu di posisi sini dengan jarak tempuh dari mobil B itu kita anggap X. Nah, dari sini kita dapat memperoleh hubungan. Jadi posisi di sini adalah posisi ketika mobil A melewati mobil B. Jadi pada saat mobil A melewati mobil B, jarak tempuh dari mobil A itu 30 meter ditambah dengan X. Sedangkan jarak tempuh dari mobil B ketika dilewati oleh mobil A itu adalah X. Nah, dari sini kita peroleh hubungan jarak tempuhnya A itu sama dengan jarak tempuh dari B itu ditambah dengan 30 meter. Nah, gerakan dari mobil A ini dipercepat, sedangkan mobil B ini diperlambat. Kecepatan awalnya mobil A itu 13 meter per sekon, sedangkan kecepatan awal dari mobil B itu 20 meter per sekon. Sekarang kita masukkan persamaan gerak dari mobil A. Karena mobil A dipercepat, berarti jarak tempuhnya itu sama dengan kecepatan awal mobil A dikali dengan T ditambah karena dipercepat 1/2 dikali besar percepatan mobil A dikali dengan waktunya pangkat 2. Sedangkan persamaan gerak dari mobil B itu V0 kecepatan awal mobil B dikali dengan waktu. Karena diperlambat berarti dikurang 1/2 besar perlambatannya dikali dengan waktu pangkat 2 ditambah dengan 30. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kecepatan awal dari mobil A itu 13 meter per sekon. Jadi ini 13 T ditambah setengah dari kecepatan mobil A itu 0,6 dikali T pangkat 2 sama dengan
kecepatan awal mobil B itu 20 dikali T dikurang setengah dari perlambatan mobil B itu 0,46 dikali dengan T pangkat 2 ditambah dengan 30. Sekarang jika kita sederhanakan, jadi 13T ditambah setengah dikali 0,6 itu 0,3 dikali T pangkat 2 sama dengan 20T dikurang setengah dikali 0,46 itu 0,23 T pangkat 2 ditambah dengan 30. Sekarang jika kita kumpulkan semua di sebelah kiri, maka kita peroleh 13T, kemudian 20T pindah ke sebelah jadi dikurang 20T, ditambah 0,3T pangkat 2, kemudian ini minus 0,2T pangkat 2 pindah ke kiri, itu jadi positif 0,23T pangkat 2, kemudian plus 30 pindah ke kiri, itu jadi minus 30 meter, sama dengan 0. Sekarang 13T dikurang 20T, itu sama dengan minus 7T ditambah 0,3T pangkat 2 ditambah 0,23 itu sama dengan 0,53T pangkat 2 dikurang 30 sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh persamaan kuadrat, atau bisa juga kita susun ulang. Jadi 0,53T pangkat 2 dikurang 7T dikurang 30 itu sama dengan 0. Nah, jika ada persamaan kuadrat, misal A X pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, akar-akar solusinya, jadi solusi dari persamaan ini X12 itu sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4A kali C, kemudian dibagi dengan 2A. Nah, jika kita samakan bentuk ini ke bentuk persamaan kuadrat yang di atas, maka kita peroleh bahwa nilai A-nya itu adalah 0,53, nilai B-nya itu minus 7, dan nilai C-nya itu minus 30. Jadi solusi dari persamaan kuadrat ini kita peroleh nanti nilai waktunya. Jadi nilai waktu T12-nya itu sama dengan min B, minus dari B-nya itu minus 7, berarti minus ketemu dengan minus jadi plus 7, plus minus akar dari B-nya min 7, berarti minus 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya itu 0,53, dikali dengan C-nya minus 30, karena ini minus berarti nanti di sini jadi positif, dikali dengan 30. Kemudian dibagi dengan 2 kali A. A-nya itu 0,53. Sekarang kita selesaikan ini. 7 plus minus akar minus 7 pangkat 2, 49, ditambah 4 kali 0,53 dikali 30. Nanti kita peroleh nilai 112,6. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 0,53 itu 1,06. Jadi 7 plus minus akar 112,6 itu 10,61 dibagi dengan 1,06.
Jadi solusi dari nilai T-nya, jadi T1 itu sama dengan 7 ditambah 10,61 dibagi dengan 1,06. Kemudian solusi keduanya, T2 itu sama dengan 7 dikurang 10,61 dibagi dengan 1,06. Tapi untuk solusi kedua ini, karena 7 dikurang 10,61 itu nilainya negatif, maka nilai T2 ini negatif. Karena tidak ada waktu yang negatif, maka solusi T2 ini tidak kita ambil. Jadi solusi yang benarnya itu cuma solusi yang pertama. Jadi nilai T-nya 7 ditambah 10,6, 17,61 dibagi dengan 1,06. Nah, kita peroleh nilai waktunya itu adalah 16,6 sekon. Jadi setelah bergerak selama 16,6 sekon, mobil A akan kembali melewati mobil B. Terkadang soal juga ditanyakan di posisi mana mobil A itu melewati mobil B. Itu tinggal kita masukkan nilai waktu di sini 16,6 ke persamaan gerak dari A atau persamaan gerak dari B. Jika kita mau menentukan posisinya dari posisi A mula-mula, jadi posisi ketika mobil A melewati mobil B, jika diukur dari posisi A mula-mula, berarti kalau kita ukur dari sini, ke sini, berarti kita pakai rumus persamaan gerak dari mobil A, itu V0 kali A, V0 A dikali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2. Nanti kita peroleh posisi mobil A menyalip mobil B itu ketika menempuh jarak sekian. Atau bisa juga posisinya jika diukur dari posisi B mula-mula, berarti kita cari X-nya yang di sini. Tinggal dimasukkan ke persamaan gerak mobil B, nanti kita peroleh nilai X-nya. Nah, kalau kita jumlahkan sebenarnya X di sini ditambah dengan 30 itu sama dengan jarak tempuh dari mobil A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Seperti biasa, ada satu soal latihan yang bisa dipakai untuk latihan di rumah. Nah, soal latihannya ini mirip sama soal yang dibahas di atas. Jadi sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 2 meter per sekon. Di waktu yang sama, sebuah truk bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon menyalip dan melewati mobil ya, truk menyalip dan melewati mobil. Nah, yang ditanyakan seberapa jauh dari titik mulai mobil akan menyalip truk, kemudian setelah berapa lama ini terjadi, kemudian pertanyaan ketiga, berapa kecepatan mobil pada titik ini. Nah, jika kita bandingkan dengan soal yang pertama, kalau yang pertama yang tadi kan dia GLBB, satunya dipercepat, satunya diperlambat. Kalau soal latihan di sini, itu ada yang bergerak GLBB, satunya itu bergerak GLB dengan kecepatan konstan. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ditulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal ini akan kita bahas di video berikutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.